Salam, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan karena Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita Allah yang Emmanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Dalam setiap keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-16 kita baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus selama kehidupan di dunia mengalami 3 masa. Masa yang pertama dia masuk dalam sebuah masa yang disebut masa persiapan. Masa persiapan ini adalah masa-masa kecil Yesus antara usia 2 tahun sampai dia usia 30 tahun ya. Itu lebih banyak dilakukan di Nazaret ya. Lalu masa yang kedua yang disebut dengan masa kepopuleran. Yesus meninggalkan Nazaret, kampung halamannya atau tempat tinggal bersama orang tuanya. Lalu dia masuk ke Galilea. Di sana dia mengajar, berkhotbah, membuat mujizat-mujizat yang luar biasa dilakukan di sekitar Galilea. Dalam masa kepopuleran ini banyak orang berduyun-duyun datang kepada Yesus. Yesus dipuja, Yesus dicari-cari karena pengajarannya luar biasa, mujizatnya luar biasa. Dan masa yang ketiga yang disebut juga dengan masa penderitaan atau masa kesulitan, yaitu masa-masa ketika Yesus masuk Yerusalem dan di sana dia harus disalibkan. Dalam nas yang kita baca ini, Yesus sedang pada masa-masa kepopulerannya, ya, mendekati masa penderitaan. Ya. Nah, ketika masa ini, ya, banyak orang ikut dia, murid-murid yang mendampingi atau ikut Yesus bangga karena lihat, ya, orang memanggil mereka atau Tuhan mereka, guru mereka, buat mujizat yang luar biasa. Sebab itu, Yesus ingatkan kepada mereka supaya mereka tidak salah di dalam mengambil keputusannya. Dari nas yang kita baca, kita akan belajar nasihat-nasihat Yesus yang harus kita perhatikan supaya kita tidak salah ambil keputusan, berpaling dari keputusan ketika suasana hidup kita sedang nyaman. Tema kita adalah awasi keputusanmu. Yang pertama, nasihat Yesus terdapat di dalam ayat yang ke-23. Di situ dijelaskan, maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang pertama, mari kita menanamkan
pikiran Yesus dalam pikiran kita. Nasihat Yesus yang harus kita perhatikan adalah kita menanamkan pikiran-pikiran Allah, pikiran Yesus di dalam pikiran kita. Ada orang berkata atau seorang motivator berkata demikian ya. Kita digerakkan oleh pikiran kita. Bapak Ibu, berdasarkan sebuah penelitian, di dalam otak kita terdiri ada beratusan juta sel-sel saraf ya, yang berfungsi untuk menggerakkan seluruh tubuh kita. Seluruh anggota tubuh kita digerakkan oleh otak kita, pikiran kita. Nah, Yesus mau ingatkan kepada kita supaya pikiran kita ini diisi dengan pikiran-pikiran Yesus, sehingga yang keluar, yang muncul dalam tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran atau rencana Allah dalam kehidupan kita. Petrus waktu Yesus sedang mengajar kepada para murid ya, nanti saya akan menderita, saya akan ditangkap, bahkan saya akan disalibkan oleh tua-tua dan bangsa-bangsa Yahudi, pemimpin agama. Dia artinya akan mengalami sebuah penderitaan yang berat. Petrus ya menarik Yesus, tidak terjadi Tuhan, dijauhkan itu Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya Petrus masih punya pikiran-pikiran yang sifatnya pikiran manusiawi, mementingkan diri, egois ya. Yesus ketika dia berkata seperti itu, dia sebetulnya sedang menyampaikan kepada mereka, saya sedang melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya, yaitu apa? Saya harus disalibkan bagi orang lain, bagi pengampunan dosa. Artinya bahwa Yesus sedang mengajarkan supaya kehidupan kita, para murid juga waktu itu, diisi dengan pikiran-pikiran yang sifatnya ilahi, yang jadi berkat bagi banyak orang, melakukan misi Allah di dalam kehidupan kita. Paulus berkata di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 8. Jadi saudara-saudara, yang benar, yang suci, yang manis, yang adil, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Artinya apa? Paulus juga ingatkan kepada kita supaya hidup kita ditanami dengan pikiran-pikiran Allah, sehingga ketika pikiran Allah ada dalam pikiran kita, yang muncul adalah tindakan-tindakan yang sifatnya ilahi, tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-24, ini nasihat Yesus, ayat yang ke-24 berkata kepada kita, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nasihat yang kedua supaya kita tidak menyimpang dari keputusan yang benar, yaitu mari kita supaya memiliki yang prioritas atau memilih yang prioritas di dalam hidup ini, saudara. Saudaraku, hidup kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kalau kita salah mengambil pilihan dalam hidup kita, itu berarti sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan kita. Dampaknya itu membahayakan bagi kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan iman kita. Apa yang Yesus ajarkan supaya jadi pilihan yang prioritas, sehingga kita tidak menyimpang dari keputusan Allah. Tuhan Yesus ajarkan supaya orang yang mau berkenan di hadapan Dia mengikut Dia. Mari kita prioritaskan dalam ini mengikut Yesus. Mengikut berarti berada di belakang Yesus. Yesus di depan, kita di belakang. Ini bicara soal meneladani apa yang Yesus lakukan. Juga belajar dari Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab kita mengajar banyak prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana tentang hidupnya Yesus. Mari kita sebagai orang percaya, kita ikut Yesus. Berarti kita
belajar dari Yesus, neladan Yesus. Dan yang berikutnya dijelaskan supaya kita memilih prioritas untuk menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Ketika kepentingan Tuhan itu harus kita lakukan, maka kita harus abaikan kepentingan kita. Itu yang namanya menyangkal diri. Yang berikutnya, yang harus jadi prioritas dalam kehidupan kita pilih, yaitu memikul salib. Salib itu bicara soal penderitaan. Salib bicara soal pengorbanan. Yesus disalibkan, itu berkorban buat kita yang berdosa. Dan Yesus ngajar buat kita, mari kita memprioritaskan dalam hidup ini supaya kita memikul salib Yesus. Artinya apa? Rela berkorban demi kebenaran. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan pilihan antara ikut Yesus atau keinginan kita. Mari Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus lewat pengorbanan di atas kayu salib, mari kita rela berkorban demi kebenaran. Itu yang kedua. Tuhan nasihatkan kepada kita memilih yang prioritas di dalam hidup ini. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-25, Yesus berkata demikian, karena barang siapa mau menyerahkan nyawanya, menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kepada kita supaya bijaksana menyikapi kehidupan ini, saudaraku. Bijaksana berarti ya melibatkan Tuhan dalam ambil keputusan. Kita juga melibatkan akal budi kita, juga hati kita. Mari kita belajar sikapi kehidupan ini dengan bijaksana. Bagaimana menyikapi kehidupan yang bijaksana yang Yesus ajarkan kepada kita. Dalam bagian ini Yesus mengingatkan kepada kita, mari kita jangan hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya untuk masa kini saja. Misalnya mengejar profesi, mengejar jabatan-jabatannya supaya semakin naik, ya. Mengejar harta. Ya. Tidak salah Bapak Ibu kita mengejar profesi supaya kita semakin naik, profesi kita semakin sukses, kejar jabatan, ya, kumpulkan harta, tidak salah. Tapi Tuhan ingin ingatkan buat kita supaya kita juga bijaksana. Ada hal lain yang sangat penting yang punya nilai kekal, yaitu tetap mengikut Yesus. Nah, sebab itu Yesus katakan, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kau justru akan mendapatkannya. Artinya Tuhan ajar supaya kita sikap hidup bijaksana, supaya kita itu juga memperhatikan segala sesuatu, segala hal yang punya nilai kekal. Iman pada Yesus adalah iman yang sifatnya kekal. Saudaraku, harta kita, kekayaan kita, jabatan kita tidak abadi, fana. Tapi iman pada Yesus itu punya nilai yang abadi. Ada hidup kekal, ada jaminan sorgawi, ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita bijaksana menyikapi kehidupan ini. Caranya bagaimana? Mari kita mengejar segala sesuatu yang punya nilai abadi di tengah kehidupan yang sementara ini. Jadi hari ini kita sudah belajar supaya kita mengawasi keputusan yang sudah kita ambil di dalam hidup ini. Tuhan ingatkan, yang pertama, tanamkan pikiran-pikiran Allah dalam kehidupan kita supaya tindakan-tindakan Allah yang muncul dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita memilih yang jadi prioritas, mengikut Yesus, menyangkal diri, dan sedia ikut memikul salib. Dan yang ketiga,
sikapi kehidupan ini dengan bijaksana. Di tengah-tengah kita dalam hidup yang abadi, yang tidak abadi ini, yang sementara ini, yang fana ini, mari kita mengejar harta yang bernilai kekal. Dalam Yesus ada kekekalan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini terus mendorong kami, mengingatkan kami untuk kami tidak menyimpang dari keputusan yang sudah kami ambil dalam hidup ini, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami, melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan kami isi dengan cara mengisi atau menanamkan pikiran-pikiran Yesus. Dan kami belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menyikapi hidup ini dengan bijaksana. Terima kasih. Terpuji buat nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.